motorbike atau saya naik motor ini geng saya ini, dan kita banyak lihat orang itu kehilangan kayak jati diri kalau nggak ikut geng. Karena ya sering ya, terutama anak muda. Kenapa? Karena dia mengidentifikasi diri dia dengan sebuah kelompok tertentu. Itu contoh dimensi identitas. Terus atau dari persahabatan, geng, teman. Oke, next. Ini yang saya berharap bisa dibawa pulang dengan hal sederhana yang kita harus lakukan memahami ini. Satu, mendefinisikan ulang sukses itu buat Anda. Itu penting. Dari pengalaman saya, ketika kita mulai proses pencarian, hal pertama yang Anda harus lakukan mendefinisi sukses itu apa. Sukses apakah Anda punya rumah 10? Sukses apakah Anda, kalau Anda model, Anda menjadi model yang majalah apa? Define the success. Ya, terciptalah sebuah program yang memungkinkan kita mencapai hasil yang kita harapkan terus-menerus gitu. Kenapa orang gagal? Bisa jadi karena programnya tidak mendukungnya. Mau jualan, tapi ada program dalam dirinya. Salesman itu pekerjaannya hina, door to door, ketok pintu, ngemis-ngemis. Maka meskipun ada prospek di depan mata, gak jalan programnya. Lain cerita sama salesman yang udah, teman saya Prudensial nomor 2 di Indonesia penghasilannya, gitu kan. Woi, jangankan orang yang kelihatan mau beli, yang nggak mau beli pun dia buat beli. Karena ada program dalam diri dia yang sangat membuat dia percaya diri untuk kemudian mencari celah. Salesman itu katanya semua dijual ya. Harga diri aja nggak dijual. Candanya gitu ya. Ada program gitu. Ada 10 tahun mas, saya kerja di tempat ini, karirnya mentok terus. Coba kita cek program ini, jangan-jangan ada program yang menghambat tuh. Satu kali pernah sebuah perusahaan saya bilang di sebuah sesi pelatihan, mas, nggak mungkin lah penilaian karya itu kan urusannya atasan, kita nggak punya kendali, bukan di tangan saya itu. Kemudian dia tanya, temanmu di satu departemen siapa yang nilainya paling tinggi? Oh si X. Gitu. Apa yang dia lakukan? Wah dia tuh paling rajin mas, contoh paling pagi. Oh gitu, apa lagi? Oh dia dikasih kerjaan, langsung selesai. Oh gitu, terus apa lagi? Oh dia nggak pernah ada kerjaan mas, langsung diselesaikan. Oh gitu, apa lagi? Kalau ada orang perlu bantuan, dia pasti bantu mas. Oh gitu, mau nggak dia? Baik, kita masuk di jeruannya industrial relation coaching. Apa sih elemen-elemen dari industrial relation coaching? Yang pertama adalah needs, kemudian beliefs, meaning. Needs adalah kebutuhan, belief adalah sesuatu yang kita yakini, kemudian meaning adalah arti yang kita berikan terhadap sesuatu. Kemudian yang sebelah kanan ada awareness, kemudian performing, actualizing. Jadi kalau kita lihat yang kiri itu lebih ke arah internal, kemudian yang sebelah kanan adalah ke arah performance, ke arah tindakan. Kemudian coordination, cooperation, collaboration menuju ke productive engagement. Jadi ini adalah elemen dari industrial relation coaching. Kemudian komitmen, setelah semuanya terjadi dibungkus dengan komitmen. Kalau kita coba lihat penyelesaian hubungan industrial, saya menyebutnya tradisional, mohon maaf. Saat ini Jadi saat ini penyelesaian hubungan industrial dilakukan dengan mekanisme seperti ini, sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa Pak Ji? Nomor 2 tahun 2004 dan seterusnya. Jadi ada kalau ada masalah hubungan industrial, biasanya ada kepentingan para pihak, kemudian ada kesepakatan para pihak, dan untuk mencapai kesepakatan tersebut biasanya dilewati dengan fase-fase ini. Ada proses bipartit, proses diskusi di tingkat perusahaan, antara karyawan dengan perusahaan atau antara serikat pekerja dengan perusahaan. Kalau ternyata diskusi antara serikat karyawan yang diwakili serikat pekerja tidak selesai, maka ada proses yang disebut dengan mediasi. Mediasi ini biasanya dilakukan oleh dinas tenaga kerja atau lawyer atau siapapun. Kemudian ada juga rekonsiliasi, arbitrase. Kemudian kalau tidak selesai juga, maka menuju ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian ke Mahkamah Agung, kemudian kesepakatan para pihak. Kalau di Mahkamah Agung ini pun ternyata tidak terjadi kesepakatan, maka akan terjadi
proses proses hukum berikutnya, ada peninjauan kembali dan seterusnya, sampai terjadi kesepakatan antar pihak atau pemerintah atau pengadilan yang memutuskan. Jadi diputuskan. Ada yang stres, ada yang stroke, meninggal. Karena udah ratusan juta. Tadi uang pensiunnya kan tidak banyak. Habis itu. Nah, ini cenderung adalah melihat orang lain ya, karena orang lain ikut bisnis ini, bisnis ini, itu. Prosesnya adalah outside in, orang lain yang menginspirasi. Passionate wisdom coaching adalah proses kebalikan, bukan outside in, bukan responsible to. Ini prosesnya one-to-one coaching. Waktu 2 tahun ini saya satu-satu di meta coaching, dan juga ada grup, beberapa grup, ada tim juga dengan meta coaching. Dari kelewat. Ini kelewat tadi, sorry, ini kelewat. Nah, kalau coaching contact tidak lagi responsible to dari perusahaan, tetapi adalah responsible for dari pegawai sendiri. Kalau lebih saya jelaskan lagi apa bedanya responsible to, responsible for. Pada saat orang tua kepada anak kecil, responsible for-nya, responsible to-nya besar. Karena harus nyekolahkan, harus membimbing sehingga dia tumbuh, gitu kan? Itu responsible to. Pada saat tumbuh, responsible to-nya berkurang, karena dia udah tumbuh. Tetapi yang terjadi anak tersebut kan udah mandiri. Nah, responsible for-nya dia yang tumbuh. Kalau kita terlalu responsible to, praktekannya pergunakan 9 hal tersebut untuk melatih diri saya setiap hari. Nanti kuncinya di sana. Oke. Nah, itu kuncinya di sana. Nah, kenapa 9 power? Nah, sebelum saya ke sana, saya akan bercerita sebuah cerita. Kan tadi saya mengatakan bahwa begitu saya dilahirkan, saya adalah sebagai manusia, adalah sebagai seorang pemimpin. Nah, pada saat kita waktu masih kecil, tentu kita belum punya apa-apa. Oke, masih butuh bimbingan dari lingkungan, dari orang tua, dari siapapun, orang yang membimbing kita. Nah, pas saya makin beranjak, di sini adalah pas itu saya mulai mungkin menentukan saya mau kemana. Saya mau kemana dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan ini, saya maunya seperti apa. Nah, saya mau seperti apa. Nah, pada saat itulah saya perlu mulai mengakses power saya. 9 power itu apa saja? Baca nggak? Baca ya? Dibaca. Saya akan jelaskan satu persatu nantinya, tapi saya akan jelaskan dulu 9 power tersebut apa aja. Kalau yang ada di Glenwood sebenarnya sudah ada di Glenwood, hanya urutannya saja yang berbeda. Oke? Power yang pertama adalah power of focus. Untuk memimpin diri sendiri, kenapa selalu dimulai dengan fokus? Fokusnya apa? Saya perlu fokus untuk tahu saya mau kemana, lead. Kan kita katanya leadership adalah dimulai dengan lead. Lead itu artinya apa? Memimpin berarti ada ke sesuatu kan? Memimpin diri ini ke sesuatu. Baik, misalnya contohnya di dalam pekerjaan. Oke? Bagaimana saya memimpin diri saya untuk benar-benar bermanfaat di dalam perusahaan saya? Untuk benar-benar profesional di dalam pekerjaan saya. Oke? Itu saya lead diri saya ke sana. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, bagaimana saya melead diri saya untuk menjadi anak, suami, istri yang benar-benar bermanfaat. Oke. Nah, itu ada dimulai dengan lead. Artinya saya dan yang dilakukan Pak Haji setiap hari adalah beliau datang kontrol untuk memastikan kopinya rasanya terjaga, dan yang beliau lakukan juga adalah cari tempat yang baru. Karena setiap kali ada tempat baru, income bagi beliau. Nah, itu cerita Pak Haji. Siapa yang mau buka warung kopi habis ini? Kenalan sama Pak Haji. Oh, cerita Pak Haji nih. Nah, kemudian saya penasaran dengan cerita ini dan saya searching di Surabaya dan ternyata saya dapat, dan memang benar Bapak Ibu. Kalau warung kopi yang lain sama-sama pinggir jalan, cuma beliau ini lebih rapi, lebih bersih, dan lebih terstruktur warnanya. Kalau saya bilang ini franchise kelas bawah, tapi ada 90 juta per bulan, nggak perlu dimarahin bos, nggak perlu bangun pagi sampai pulang malam, bisa rewind lo gitu kan. Nah, dan itu dilakukan Pak Haji. Dan bagaimana cara Pak Haji mengunci supaya orang-orang itu tidak buka yang lain? Sederhana,
kopinya harus beli dari Pak Haji. Dan itu tulisannya adalah racikan Pak Haji. Racikan Pak Haji siapa? Dan mereka harus ambil kopinya dari Pak Haji. Jadi terkunci, nggak bisa buka sendiri. Pertanyaan saya, apakah perlu Pak Haji yang bikin kopinya? Nggak perlu. Ya kan? Pertanyaan saya, apakah perlu kopinya itu enak? Belum tentu. Bisa nggak kalau seandainya saya beli kopinya yang kiloan aja gitu kan, terus saya kasih sedikit gula atau garam gitu kan, terus saya packing? Nggak perlu saya bikin kopi, Bapak Ibu? Nggak perlu. Selesai. Di sana itu nggak enak. Dan untuk itulah kita perlu cari pengalihan kambing hitam. Dan yang paling elegan kambing hitam itu adalah Tuhan. Ini kan sakit stroke, sakit jantung. Siapa sih yang mau sakit, Mas? Tapi ini kan sudah ketentuan Tuhan, takdir dari Tuhan. Saya sakit supaya saya sekarang ingat kepada Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Kalau saya sabar, maka dosa-dosa saya akan rontok seperti daun jatuh dari pohonnya. Sakit begitu indah. Gunakan aja meaning spiritual ini kalau sakit hati. Dia nggak sadar dengan sakitnya dia, berapa banyak orang di kantornya yang repot karena dia nggak hadir, berapa banyak appointment tertunda, berapa banyak keluarga yang repot. Egois sekali ya. Di samping itu pertanyaannya, kalau dia sakit jantung, sakit stroke, siapa yang makanan kolesterol? Siapa yang kurang olahraga? Siapa yang begadang? Padahal sudah dilarang sama Bang Haji. Begadang, jangan begadang. Terlalu. Siapa yang tidak terampil mengelola pikiran dan perasaan sehingga yang harusnya dipikirin dirasain, yang sehingga dirasain dipikirin jadi stres sendiri. Ini kan gitu kan? Orang stres itu adalah yang harus kalau Anda lihat misalnya kalau di sepak bola misalnya MU, seorang Sir Alex Ferguson itu adalah dia coach sepak bola. Beliau itu ada lebih banyak ke arah untuk performance, coaching performance. Tapi kalau meta coach itu lebih banyak ke arah transformational coaching, bukan performance. Artinya bahwa kalau performance itu dia lebih banyak ke arah skill. Oke, kalau untuk meta coach itu lebih baik di arah meaning tadi sih, ke arah meaning, ke arah mindset. Karena orang itu kalau misalnya gini, anak disuruh belajar sama anak mau belajar sendiri, beda nggak? Beda. Beda. Nah, kalau anak mau belajar sendiri, Pak, apa artinya itu, Pak? Belajar diri sendiri. Oke. Kesadaran diri sendiri. Ini kunci yang paling utama. Saat Anda sadar dengan di sini, Anda realize, Anda aware siapa saya, siapa anak kita tadi, dia akan sadar. Saya lagi 3 tahun terakhir ini coaching cukup. Saya dengar banyak, tapi memang belum pernah saya berada di dalamnya. Bedanya antara meta coach dengan coaching pada umumnya apa ya? Tadi itu kita namanya meta, jadi go meta. Go meta itu adalah go above, board, and beyond. Terus ke atas terus. Meaning, sekarang meaning. Meaning yang digali. Saya ada pernah baca cerita tentang salah satu office boy di Disneyland. Anda tahu Disneyland kan? Dia adalah salah satu dan mendengarkan dengan hati apa yang ingin disampaikan oleh si dokter. Oh, dokter itu ingin memberitahu saya bahwa sakit saya cukup parah dan saya tidak punya banyak waktu. Oke, tidak punya banyak waktu, akan saya lakukan dengan sisa waktu terbaik apa yang saya bisa lakukan. Itu sisi positifnya bagaimana menjadi pasien yang mandiri. Ya. Jadi Pak Agus perlu memperlihatkan sisi yang positif dari yang dokternya sampaikan kepada ibu. Karena kadang-kadang tidak semua dokter pandai mengucapkannya dari sisi yang positif. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan takut kok. Kalau saya jualan di sini, saya jual di Kemenkes juga saya jual kok. Jadi dokternya nanti akan punya jalur yang sama.
Dan kemudian memberi jawaban yang sesuai. Jawaban yang sesuai contohnya adalah tadi, oke, saya memang sakit kepala tadi pagi, tapi sebetulnya sakit kepala saya ini terjadi karena saya tadi pagi berantem sama suami saya. Jadi ya udah dok, sobat sakit kepala sementara aja lah, karena nanti malam saya ketemu suami saya bicara dengan suami saya, insya Allah sakit kepala saya hilang. Nggak usah dikasih satu paket seminggu ya dok ya, cukup 2 hari atau 1 hari saja. Karena kalau saya sudah bicara dengan suami saya dan sudah ketemu sesuatu yang lebih baik, insya Allah sakit kepala saya nggak ada lagi. Dokternya juga nggak berpikir macam-macam. Sakit kepala, jangan-jangan stroke, jangan-jangan tensinya lagi naik. Periksa lab tuh conteng. Duit. Duitnya duit siapa? Duit kita juga. Ya kalau dokternya yang bayarin ya, sebetulnya dokternya curang, dia yang kepengen tahu kok kita yang bayar ya. Dok, yes. Sebenarnya betul nggak sih dari kacamata para dokter bahwa banyak penyakit itu yang keluar, nah itu ada